Kisah para Khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib, Bab 01. Biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasab dan kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau, Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah Abul Hasan dan Husain. Digelari Abu Turab 3. Keponakan sekaligus menantu Rasulullah dari puteri beliau, Fatimah Az-Zahra. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putera Bani Hashim. 4. Beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki, Talib, Aqil dan Jafar. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-masing terpaut 10 tahun. Beliau memiliki 2 orang saudara perempuan, Ummu Hani dan Jumanah. Keduanya adalah puteri Fatimah binti Asad. Ia telah masuk Islam dan turut berhijrah. Ayah beliau bernama Abu Talib. Dia adalah paman kandung yang sangat menyayangi Rasulullah. Nama sebenarnya Abdi Manaf. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama ahli nasab dan sejarah. Kaum Rafidah mengira Abu Talib ini bernama Imran, bahwa dialah yang dimaksud dalam firman Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat, di masa mereka masing-masing. Ali Imran 33. Kaum Rafidah ini telah jatuh dalam kesalahan yang amat besar. Mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran lainnya sebelum mereka mengucapkan kedustaan tersebut dengan menafsirkan ayat seenaknya. Karena setelah itu Allah mengatakan, ingatlah, ketika istri Imran berkata, Ya Robku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ali Imran 35. Allah menyebutkan kelahiran Maryam binti Imran. Begitulah zahirnya. Alhamdulillah, Abu Talib ini sangat menyayangi Rasulullah namun ia tidak beriman kepada beliau. Bahkan ia mati di atas kekufuran seperti yang telah diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. 5. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dan salah seorang dari 6 orang ahli syuro. Beliau termasuk sahabat yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepadanya. Beliau adalah Khalifah Rasyid yang keempat. Asterisk sifat fisik Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki kulit berwarna sawo matang. Bola mata beliau besar dan berwarna kemerah-merahan. 6. Berperut besar dan berkepala botak. Berperawakan pendek dan berjanggut lebat. Dada dan kedua pundak beliau padat dan putih. Beliau memiliki bulu dada dan bahu yang lebat. Berwajah tampan dan memiliki gigi yang bagus. Ringan langkah saat berjalan. 7. Asterisk keislaman Ali bin Abi Thalib dan peran beliau sebelum diangkat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat beliau berusia 7 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun, dan ada pula yang mengatakan 10 tahun. Dikatakan bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Namun yang sahih adalah beliau merupakan bocah yang pertama kali masuk Islam. Sebagaimana halnya Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Zaid bin Haritsah adalah budak yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib memeluk Islam dalam usia muda disebabkan ia berada di bawah tanggungan Rasulullah, yaitu pada saat penduduk Makkah tertimpa paceklik dan kelaparan. Rasulullah mengambilnya dari ayahnya. Ali bin Abi Thalib kecil hidup bersama Rasulullah, dan ketika Allah mengutus beliau menjadi seorang rasul yang membawa kebenaran, Khadijah serta ahli bait beliau, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib, segera memeluk Islam. Adapun keislaman yang bermanfaat dan menyebar manfaatnya kepada manusia adalah keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata, aku adalah orang yang pertama kali masuk Islam, namun sanadnya tidak sahih. Telah diriwayatkan juga hadits-hadits yang semakna dengan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Namun kebanyakan dari hadits itu adalah munkar dan tidak sahih. Wallahu a'lam. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi berkata, wanita pertama masuk Islam adalah Khadijah. Kaum lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar dan Ali. Hanya saja Abu Bakar menyatakan keislamannya sementara Ali menyembunyikannya. Menurut saya, yang demikian itu karena ia takut kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memerintahkannya supaya mengikuti dan membela keponakannya. Ali turut berhijrah setelah Rasulullah keluar dari kota Makkah. Rasulullah menugaskannya untuk membereskan hutang piutang beliau dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada beliau. Kemudian Ali menyusul beliau setelah melaksanakan perintah beliau dan turut berhijrah. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sahal bin Hunayf. Ibnu Ishaq dan penulis sejarah lainnya menyebutkan, Rasulullah mempersaudarakannya dengan diri beliau sendiri.
berdiri. Telah diriwayatkan banyak hadits tentangnya tapi tidak sahih. Karena sanadnya dhaif, dan sebagian matannya sangat ganjil. Dalam sebuah matan disebutkan, engkau adalah saudaraku, pewarisku, khalifah setelahku, dan sebaik-baik amir sepeninggalku. Hadits ini maudhu, palsu, dan bertentangan dengan hadits-hadits yang sahih dalam kitab Sahihan dan kitab-kitab hadits lainnya. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan beliau memiliki jasa yang besar dalam peperangan tersebut. Beliau juga turut serta dalam peperangan Uhud. Pada saat itu beliau tergabung dalam sayap kanan pasukan yang memegang panji setelah Mus'ab bin Umair. Beliau juga turut serta dalam perang Khandaq. Dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan jagoan Arab dan salah seorang pemberani mereka yang sangat populer, yakni Amr bin Abdi Wudal, Amiri. Beliau juga turut serta dalam perjanjian Hudainiyah dan Bai'atur Ridwan. Beliau juga mengikuti peperangan Khaybar. Dalam peperangan ini beliau menunjukkan aksi yang luar biasa dan kepahlawanan yang mengagumkan. Allah memberi kemenangan lewat tangannya, dan dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan Mirhabal Yahudi. Beliau juga turut serta dalam umrah Qada. Pada saat itulah Rasulullah berkata kepadanya, engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. 8. Adapun kisah yang banyak diceritakan oleh para Qusyash, tukang cerita, bahwa beliau pernah bertarung melawan jin di sumur Zatul Ilmi. 9 sebuah sumur di dekat Juhfah, adalah kisah yang tidak ada asal-usulnya. Kisah itu termasuk kisah yang diada-adakan oleh orang-orang jahil dan tukang cerita. Janganlah terpedaya dengannya. Beliau juga mengikuti penaklukan kota Makkah, peperangan Hunain dan At-Taif. Beliau berperang dengan gagah berani lalu beliau berumrah bersama Rasulullah dari Al-Jiranah. Ketika Rasulullah berangkat ke Tabuk, beliau mengangkatnya sebagai pengganti beliau di Madinah. Lah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau membiarkan aku bersama kaum wanita dan anak-anak? Rasulullah berkata kepadanya, tidakkah engkau rida kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku. 10. Rasulullah mengutusnya sebagai amir dan hakim di negeri Yaman bersama dengan Khalid bin Al-Walid. Kemudian beliau menyusul Rasul pada Haji Wada ke Makkah dengan membawa onta korban beliau. Lah bertahalul sebagaimana tahalulnya Rasulullah dan memberinya bagian dari hewan korban beliau. 11 Lalu ia tetap mengenakan kain ihramnya bersama Rasulullah dan menyembelih hewan korban bersama beliau setelah menyelesaikan manasik haji. Ketika Rasulullah sakit, Al-Abbas berkata kepadanya, tanyalah kepada Rasulullah, siapakah yang berhak memegang kepemimpinan setelah beliau? Ali berkata, demi Allah aku tidak akan menanyakannya kepada beliau, sebab apabila beliau melarangnya dari kita maka orang-orang tidak akan menyerahkannya kepada kita selama-lamanya. 12. Hadits-hadits yang sahih dan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepadanya ataupun kepada selainnya. Bahkan beliau mengisyaratkan dengan menyebut Abu Bakar. Beliau memberi isyarat yang dapat dipahami dan sangat jelas sekali maksudnya, seperti yang telah kami sebutkan dalam juz sebelumnya. Alhamdulillah. 13. Adapun kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang jahil dari kalangan Syiah dan tukang cerita yang bodoh bahwa Rasulullah telah mewasiatkan jabatan kekhalifahan kepada Ali jelas merupakan sebuah kedustaan dan kebohongan yang sangat besar yang menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan yang sangat besar pula. Seperti tuduhan para sahabat telah berkhianat dan bersepakat menggagalkan wasiat Rasulullah dan menahannya dari orang yang telah diberi wasiat, lalu menyerahkannya kepada orang lain tanpa alasan dan sebab. Setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meyakini bahwa dinul Islam adalah hak pasti mengetahui batilnya kedustaan ini. Karena para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang merupakan umat terbaik di dunia maupun di akhirat berdasarkan nas Al-Quran serta berdasarkan ijma, salaf dan khalaf. Alhamdulillah. Adapun cerita yang disampaikan oleh orang-orang awam tukang cerita di pasar-pasar tentang wasiat-wasiat yang khusus diberikan kepada Ali dalam hal adab, etika, akhlak, adab makan dan minum, adab berpakaian, seperti cerita mereka, wahai Ali, janganlah pakai imamah, sorban, sambil duduk, wahai Ali, janganlah pakai celanamu sambil berdiri, wahai Ali, janganlah memegang tiang pintu, dan janganlah duduk di depan pintu, janganlah menjahit pakaian yang sedang engkau kenakan, dan wasiat-wasiat sejenisnya. Semua itu adalah cerita kosong yang tidak ada asal-usulnya, bahkan termasuk dusta, bohong dan palsu. Kemudian, ketika Rasulullah wafat, Ali termasuk salah seorang yang memandikan, mengkafani dan mengebumikan jenazah Rasulullah ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah pada hari Sakifah. Ali termasuk salah seorang yang berbaiat di masjid.
seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. 14. Abu Bakar As-Siddiq dalam pandangan Ali bin Abi Thalib sama seperti para umara dari kalangan sahabat yang lainnya. Beliau berpandangan mentaati Abu Bakar merupakan kewajibannya dan merupakan perkara yang paling ia sukai. Ketika Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah, ketika itu ia kurang puas terhadap beberapa keputusan Abu Bakar disebabkan warisan yang tidak ia peroleh dari ayahnya. Ia belum mengetahui nas khusus dalam masalah ini bagi para nabi, yakni mereka tidak mewariskan harta warisan kepada sanak famili. Ketika hal itu sampai kepadanya, ia meminta kepada Abu Bakar agar mengangkat suaminya sebagai pengawas sedekah harta warisan tersebut, akan tapi Abu Bakar menolaknya. Maka ia terus memendam ketidakpuasan terhadap Abu Bakar seperti yang telah kami jelaskan terdahulu. Maka Ali berusaha mengambil hati istrinya. Setelah Fatimah wafat, Ali memperbaharui kembali baiatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar wafat lalu Umar memegang jabatan khalifah atas dasar wasiat Abu Bakar kepadanya. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang membaiat Umar. Ali selalu bersama Umar dan memberikan masukan positif kepadanya. Disebutkan bahwa Umar memintanya menjadi kadi, hakim, pada masa kekhalifahannya. Beliau menyertai Umar bersama para tokoh dari kalangan sahabat ke negeri Syam dan menghadiri khutbah Umar di Al-Jabiyah. Ketika Umar ditikam dan beliau menyerahkan urusan musyawarah kepada 6 orang sahabat, salah seorang di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka menetapkan 2 orang calon, yaitu Utsman dan Ali. Lalu Utsman terpilih menjadi khalifah. Namun gitu, Ali tetap mendengar dan taat kepada Utsman. Bersambung 2/5 pukul 8.32 Akeong KHS.com. Kisah para Khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib, Bab 02. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ahmad, Ismail Al-Qadi, An-Nasai dan Abu Ali An-Naisaburi berkata, belum ada riwayat-riwayat sahih berkenaan dengan keutamaan sahabat yang lebih banyak daripada riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. 15. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sebabnya adalah karena beliau adalah yang terakhir, yaitu Khalifah Rasyid yang terakhir. Banyak terjadi perselisihan pada zaman beliau. Sebagian orang membangkang terhadap beliau. Itulah sebabnya riwayat-riwayat tentang keutamaan beliau tersebar, bersumber dari penjelasan para sahabat sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi beliau. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang penting untuk menyebarkan riwayat-riwayat tentang keutamaan beliau, sehingga banyaklah para perawi yang menukilnya. Karena pada hakikat seluruh Khalifah Rasyid yang 4 masing-masing memiliki banyak keutamaan-keutamaan, dan apabila ditimbang dengan mizan yang adil pasti tidak akan keluar dari perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 16. Ibnu Katsir berkata, 17. Di antara keutamaannya, beliau merupakan salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk sorga yang paling dekat hubungan nasabnya kepada Rasulullah. Di antara keutamaannya, khutbah Rasulullah pada hari ke-18 Zulhijjah pada Haji Wada, di tempat yang bernama Ghadir Hum. Dalam khutbahnya beliau berkata, barang siapa yang menjadikan aku sebagai walinya maka sesungguhnya ia telah menjadikan Ali sebagai walinya. 18. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya Allah belalah siapa saja yang membelanya, yakni Ali. Musuhilah siapa saja yang memusuhinya dan hinakanlah siapa saja yang menghinakannya. Namun yang sahih adalah yang pertama. Ali termasuk salah seorang sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Rasulullah telah berkata kepada Umar, tahukah kamu, sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para peserta perang Badar. Allah mengatakan, lakukanlah sesukamu sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. 19. Ali juga ikut serta dalam bai'atur Ridwan. Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Al-Fat 18. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut dalam baiat di bawah sebuah pohon, yakni baiat Ridwan. 20. Berikut ini akan kami cantumkan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib yang lainnya yang kami ambil dari kitab Sahihain, berdasarkan metodologi yang kami pakai dalam menyebutkan keutamaan khalifah-khalifah sebelumnya. Imam Al-Bukhari berkata dalam Sahihnya 21, bab keutamaan Ali bin Abi Thalib Al-Qurasyi Al-Hashimi Abul Hasan. Rasulullah SAW bersabda, engkau bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. 22. Umar berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan beliau meridainya. 23. Asteris Ali termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda,
Demi Allah, niscaya akan kuserahkan bendera ini esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah serta Rasul-Nya dan dia dicintai Allah serta Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam suntuk orang-orang membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Keesokan harinya mereka mendatangi Rasulullah masing-masing berharap dialah yang diserahi bendera itu. Lalu Rasulullah bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Dijawab, "Dia sedang sakit pada kedua matanya." Rasulullah bersabda, "Panggil dan bawa dia kemari." Dan dibawalah Ali ke hadapan Rasulullah. Rasulullah lalu meludah pada kedua belah matanya seraya berdoa untuknya. Seketika saja dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera itu kepadanya. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita." Rasulullah bersabda, "Majulah ke depan dengan tenang, sampai kami tiba ke tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, sungguh lebih baik, berharga, bagimu daripada memiliki unta-unta merah." 24. Kelembutan Rasulullah kepada Ali dan pemberian kunyah untuknya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Ali menemui Fatimah kemudian keluar lalu berbaring di masjid. Rasulullah bertanya, "Di manakah putra pamanmu itu?" Fatimah menjawab, "Di masjid." Maka Rasulullah keluar menemuinya dan mendapati selendangnya terjatuh dari punggungnya sehingga tanah mengotori punggungnya. Rasulullah menghapus tanah tersebut dari punggungnya seraya berkata, "Duduklah wahai Abu Turab." Beliau mengucapkannya 2 kali. 25. Keterangan Abdullah bin Umar tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubaidah, ia berkata, seorang lelaki datang menemui Abdullah bin Umar dan bertanya kepadanya tentang Utsman. Ibnu Umar menyebutkan kebaikan-kebaikan Utsman. Beliau berkata, "Barangkali kamu tidak menyukainya." "Benar," sahutnya. "Semoga Allah menghinakanmu." Kemudian ia bertanya tentang Ali. Ibnu Umar menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Beliau berkata, "Begitulah keutamaannya. Rumahnya berada di tengah-tengah rumah-rumah Rasulullah." Kemudian beliau berkata, "Barangkali kamu tidak menyukainya." "Benar," sahutnya. Abdullah bin Umar pun berkata, "Semoga Allah menghinakanmu. Menjauhlah kamu dariku sejauh-jauhnya." Kedudukan Ali di sisi Rasulullah dan apa yang telah Rasulullah pilihkan buat beliau. Diriwayatkan dari Al-Hakam, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abi Layla berkata, Ali bin Abi Thalib ia bercerita kepada kami, Fatimah datang menemui Rasulullah untuk meminta pembantu, khadim, namun ia tidak bertemu dengan beliau. Ia bertemu dengan Aisyah dan mengabarkan maksud kedatangannya." Ali bin Abi Thalib menuturkan, "Rasulullah datang menemui kami ketika kami telah berada di pembaringan. Aku ingin bangkit menyambut beliau, namun beliau berkata, 'Tetaplah di tempat kalian.' Beliau duduk di antara kami hingga aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku. Beliau berkata, 'Maukah kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Apabila kalian mendatangi pembaringan kalian ucapkanlah Allahu Akbar sebanyak 34 kali, Subhanallah sebanyak 33 kali dan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian daripada seorang khadim." Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ia berkata, "Aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari ayahnya, dari Rasulullah bahwa beliau berkata kepada Ali, 'Apakah engkau tidak rida kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa?' 26. Ali bin Abi Thalib membenci perselisihan. Diriwayatkan dari Abidah bin Amru As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, "Putuskanlah hukum seperti kalian memutuskannya dahulu. Sesungguhnya aku membenci perselisihan. Upayakanlah agar kaum muslimin satu jamaah, atau aku mati sebagaimana sahabat-sahabatku mati." Ibnu Sirin menyimpulkan bahwa hampir seluruh riwayat yang dinukil dari Ali adalah dusta. 27. Wasiat supaya berpegang teguh dengan kitabullah dan memelihara hak ahli bait. Imam Muslim berkata, Zuhair bin Harb dan Syuja bin Makhlad telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ulayah. Zuhair berkata, Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Yazid bin Hayyan telah bercerita kepada kami. Aku bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim berangkat menemui Zaid bin Arkam. Ketika kami duduk bersamanya, Husain berkata kepadanya, "Engkau telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Engkau telah melihat Rasulullah, engkau telah mendengar hadits-hadits beliau, berperang bersama beliau dan salat di
belakang beliau, engkau telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak wahai Zaid. Maka dari itu sampaikanlah kepada kami hadits-hadits yang engkau dengar dari Rasulullah. Zaid pun berkata, wahai saudaraku, demi Allah usiaku telah lanjut. Ajalku sudah dekat dan aku sudah lupa sebagian yang dahulu aku hafal dari Rasulullah. Terimalah hadits yang aku sampaikan ini kepada kalian, dan apa-apa yang tidak aku sampaikan maka janganlah kalian bebani aku dengannya. Kemudian Zaid berkata, pada suatu hari Rasulullah menyampaikan khutbah di sebuah mata air bernama Khum 28 yang terletak antara Makkah dan Madinah. Setelah memanjatkan puja dan puji kepada Allah, memberi peringatan dan nasihat beliau berkata, Amma ba'du. Ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, hampir tiba masanya kedatangan seorang utusan Robku dan aku akan menyambut panggilannya. Sungguh, aku telah tinggalkan padamu dua perkara. Pertama kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ambillah pedoman dari kitabullah dan pegang teguhlah ia. Beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan mencintainya. Kemudian beliau bersabda, dan aku peringatkan kepada Allah agar kalian menjaga ahli baitku. Beliau ulangi sebanyak 3 kali. Al-Husain berkata kepadanya, siapakah ahli bait Nabi wahai Zaid? Bukankah istri beliau termasuk ahli bait? Zaid berkata, istri beliau termasuk ahli bait. Dan juga termasuk ahli bait adalah karib kerabat beliau yang diharamkan menerima zakat. Siapakah mereka? Tanya Al-Husain lagi. Zaid menjawab, keluarga Ali, keluarga Akil, keluarga Jafar dan keluarga Abbas. Petik 1. Apakah mereka diharamkan menerima zakat? Tanya Al-Husain lagi. Benar, jawab Zaid. 29. Diriwayatkan dari Zir bin Hubaisi dari Ali bin Abi Talib. Ia berkata, demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan menciptakan jiwa. Ini merupakan pesan Nabi yang umi kepadaku bahwasanya tidaklah seseorang mencintaiku melainkan ia seorang mukmin dan tidaklah membenciku melainkan ia seorang munafik. 30. Bersambung. 2/5 pukul 8.32. Akeong KHS.com. Kisah para Khalifah. Khalifah Ali bin Abi Talib, Bab 03, ISTRI tanda hubung ISTRI dan PUTRA tanda hubung PUTRI beliau. Istri pertama yang dinikahi Ali adalah Fatimah binti Rasulullah. Ia berkumpul dengannya setelah pulang dari peperangan Badar. Beliau memperoleh 2 orang putera, Al-Hasan dan Al-Husain. Ada yang mengatakan putera ketiga beliau bernama Muhasin, namun meninggal dunia saat masih bayi. Beliau memperoleh 2 orang puteri, yaitu Zainab Al-Kubra dan Ummu Kaltsum Al-Kubra yang kemudian dinikahi oleh Umar bin Al-Khattab. Ali tidak menikahi wanita lain di samping Fatimah hingga ia wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Setelah Fatimah wafat, Ali menikahi beberapa wanita. Di antara istri-istrinya ada yang wafat pada saat beliau masih hidup. Ada yang beliau ceraikan dan ketika wafat beliau meninggalkan 4 istri. Asteris di antara istri-istri beliau. 31. Asteris Ummul Banin binti Hizam. Hizam adalah Abul Muhil bin Khalid bin Rabiah bin Al-Wahid bin Ka'ab bin Amir bin Kilab. Dari Ummul Banin beliau memperoleh 4 orang putera, Al-Abbas, Jafar, Abdullah dan Utsman. Mereka semua terbunuh bersama saudara mereka, yakni Al-Husain, di Padang Karbala. Tidak ada generasi penerus keturunan ini kecuali Al-Abbas. Asteris Laila binti Masud bin Khalid bin Malik dari Bani Tamim. Dari Laila beliau memperoleh 2 orang putera, Ubaidullah dan Abu Bakar. Hisham bin Al-Kalbi berkata, keduanya juga terbunuh di Padang Karbala. Menurut Al-Waqidi, Ubaidullah dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid pada peperangan Al-Mazar. Asteris Asma binti Umais Al-Hats Amiyah. Darinya beliau memperoleh 2 orang putera, Yahya dan Muhammad Al-Ashgar. Demikian dikatakan oleh Ibnul Kalbi. Al-Waqidi mengatakan, beliau memperoleh 2 orang putera darinya, Yahya dan Aun. Adapun Muhammad Al-Ashgar berasal dari Ummul Walad, budak wanita. Asteris Ummu Habib 32 binti Rabiah bin Bujair bin Al-Abdi bin Al-Qomah. Ia adalah Ummu Walad, budak wanita, dari tawanan yang ditawan oleh Khalid bin Walid dari Bani Tahlib ketika ia menyerbu wilayah Ainu Tamar. Darinya beliau memperoleh seorang putera bernama Umar yang diberi umur panjang 85 tahun dan seorang puteri bernama Rukayah. Asteris Ummu Said binti Urwah bin Masud bin Atib bin Malik Ats-Sakafi. Darinya beliau memperoleh 2 orang puteri, Ummul Hasan dan Ramlah Al-Kubra. Asteris binti Umru, Ul-Qais bin Adi bin Aus bin Jabir bin Ka'ab bin Ulaim bin Kal Al-Kalbiyah. Darinya beliau memperoleh seorang puteri. Suatu ketika Ali membawanya saat ia masih kecil ke masjid.
Ditanyakan kepadanya, siapakah bibimu? Ia menjawab, Huk. Maksudnya Bani Kal. Umamah binti Abil Aish bin Arabi, bin Abdil Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Kusyai. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah. Dialah yang digendong oleh Rasulullah dalam salat. Saat bangkit beliau menggendongnya dan saat sujud beliau meletakkannya. Darinya Ali memperoleh seorang putera bernama Muhammad Al-Ausat. Khaulah binti Jafar bin Qais bin Maslamah bin Ubaid bin Leb bin Yarbu bin Salabah. Ia ditawan oleh Khalid bin Walid pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq pada peperangan melawan kaum murtad. Ia berasal dari Bani Hanifah. Kemudian ia diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dari khaulah ini Ali memperoleh seorang putera bernama Muhammad Al-Akbar. Lebih dikenal dengan sebutan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Di antara kaum Syiah ada yang menganggap beliau sebagai imam yang masum. Ia memang termasuk tokoh kaum muslimin. Namun bukanlah masum. Ayahnya juga tidak masum, bahkan orang yang lebih utama dari ayahnya, yaitu Khulafaur Rasyidin sebelum beliau, juga tidak masum. Wallahu a'lam. Ali bin Abi Thalib memiliki banyak anak keturunan lainnya dari sejumlah walad, budak wanita. Saat wafat beliau meninggalkan 4 istri dan 19 budak wanita. Di antara putera-puteri beliau yang tidak diketahui nama ibunya adalah Ummu Hani, Maimunah, Zainab Aish Sugra, Ramlah Aish Sugra, Ummu Kaltsum Aish Sugra, Fatimah, Umamah, Khadijah, Ummul Kiram, Ummu Jafar, Ummu Salamah, Jumanah dan Nafisah. Ibnu Jarir berkata, jumlah keseluruhan anak kandung beliau adalah 14 orang putera dan 17 orang puteri. 33. Al-Waqidi berkata, generasi penerus Ali ada 5, Al-Hasan, Al-Husain, Muhammad bin Al-Hanafiyah, Al-Abbas Al-Kilabiyah dan Umar bin Etahlibiyah. 34. Bersambung. 2/5 pukul 8.33. Akeong KHS.com. Kisah para Khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bab 04. Perjalanan hidup. Nasihat-nasihat. Khutbah-khutbah dan wasiat-wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abdul Waritz 35 meriwayatkan dari Abu Amru bin Al-Ala, dari ayahnya. Ia berkata, Ali berkata dalam khutbahnya, wahai sekalian manusia, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, aku tidaklah mengambil harta kalian sedikit maupun banyak kecuali ini. Kemudian beliau mengeluarkan botol kecil berisi parfum dari saku bajunya lalu beliau berkata, Ad-Dikaan menghadiahkan ini untukku. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zurair Al-Ghafiqi. Ia berkata, kami datang menemui Ali pada hari Idul Adha. Lalu beliau menghidangkan khazirah 36 kepada kami. Kami berkata, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Alangkah baik bila engkau hidangkan kepada kami bebek dan angsa ini. Karena Allah telah menurunkan kebaikan yang sangat banyak. Ali berkata, wahai Ibnu Zurair, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak halal bagi khalifah mengambil bagian dari harta Allah, maksudnya harta Baitul Mal, kecuali 2 piring saja. 1 piring untuk ia makan bersama keluarganya dan 1 piring lagi untuk ia berikan kepada orang lain. 37. Abu Ubaid 38 berkata, Abad bin Awam telah menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah dari ayahnya. Ia berkata, aku datang menemui Ali bin Abi Thalib di Al-Khurnak. Beliau mengenakan selimut beludru sambil gemetar menahan dingin. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah memberikan bagian untukmu dan keluargamu dari harta ini, Baitul Mal. Mengapa Anda memilih selimut tipis ini untuk dirimu? Ali berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mengambil harta kalian sedikit pun. Selimut inilah yang kubawa dari rumahku. Atau beliau mengatakan, dari Madinah. Yakub bin Sufyan 39 berkata, Abu Bakar Al-Humaidi telah menyampaikannya kepada kami. Ia berkata, Sufyan telah menyampaikannya kepada kami. Ia berkata, Abu Hayyan telah menyampaikannya kepada kami. Ia berkata, dari Mujami bin Sam an Etaimi. Ia berkata, Ali keluar dari rumahnya ke pasar dengan membawa pedangnya. Beliau berkata, siapakah yang mau membeli pedangku ini? Sekiranya aku punya uang 4 dirham untuk membeli sarung ini, niscaya aku tidak akan menjualnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abad bin Awam dari Hilal bin Khabab dari Maula Abu Usaifir. Ia berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib keluar menemui seorang lelaki penjual kain kasar. Ali berkata kepadanya, apakah engkau menjual gamis sunbulani? Lelaki itu mengeluarkan sepotong gamis lalu Ali pun mengenakannya.
Ternyata panjang gamis itu sampai ke tengah betisnya. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri lalu berkata, aku lihat ukurannya sudah cocok. Berapa harganya? Lelaki itu berkata, 4 dirham wahai Amirul Mukminin. Beliau pun mengeluarkan uang dari sarungnya dan menyerahkannya kepadanya kemudian beliau pergi 1. 40. Muhammad bin Sa'ad 41 berkata, Al-Fadl bin Dukain telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Al-Hur bin Jurmur telah menceritakan kepada kami bahwa ayahnya berkata, aku melihat Ali keluar dari rumahnya dengan mengenakan 2 helai kain kitriyah 42, yaitu sarung sampai ke tengah betis dan selendang yang dilipat. Beliau menuntun untanya di pasar sembari menganjurkan manusia agar bertakwa kepada Allah dan berjual beli dengan cara yang baik. Beliau berkata, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Amru bin Shim 43 meriwayatkan dari Jabir al-Jufi dari Asy Syabi. Ia berkata, Ali bin Abi Thalib menemukan baju perangnya di tangan seorang lelaki Nasrani. Ali mengadukan lelaki itu kepada Syuraih. La mendatangi Syuraih lalu berkata, hai Syuraih, kalaulah lawanku itu seorang muslim ini niscaya aku akan duduk bersamanya. Akan tapi ia adalah seorang Nasrani. Rasulullah telah bersabda, jika kalian berpapasan dengan mereka di tengah jalan maka desaklah mereka ke pinggir jalan dan rendahkanlah mereka seperti Allah telah merendahkan mereka tanpa bersikap melampaui batas. Kemudian Ali berkata, baju perang ini adalah milikku. Aku tidak pernah menjual dan tidak pernah pula menghadiahkannya. Syuraih berkata kepada lelaki Nasrani itu, bagaimana tanggapanmu terhadap tuduhan Amirul Mukminin tadi? Lelaki Nasrani itu berkata, baju perang ini adalah milikku, dan dalam pandanganku Amirul Mukminin bukanlah seorang pendusta. Syuraih menoleh kepada Ali dan berkata, wahai Amirul Mukminin, adakah bukti-bukti atas tuduhanmu? Ali tertawa sembari berkata, Syuraih benar, aku tidak punya bukti. Syuraih memutuskan baju perang itu adalah milik lelaki Nasrani. Lalu lelaki Nasrani itu mengambilnya. Ia berjalan beberapa langkah kemudian kembali dan berkata, aku bersaksi bahwa ini adalah hukum para nabi. Amirul Mukminin mengajukan diriku ke majelis hakim dan majelis hakim memutuskan hukum atas dirinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demi Allah, baju perang ini adalah milikmu wahai Amirul Mukminin. Aku mengikuti pasukan ketika engkau berangkat ke peperangan Siffin dengan mengendarai untamu yang berwarna abu-abu. Ali berkata, karena engkau sudah masuk Islam maka ambillah baju perang itu. Maka lelaki itu pun membawanya dengan kudanya. Asy Syabi berkata, orang-orang yang melihatnya menceritakan kepadaku bahwa ia ikut berperang bersama Ali melawan kaum Khawarij pada peperangan Nahrawan. Said bin Ubaid 44 meriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah. Ia berkata, Jadah bin Hubairah datang menemui Ali dan berkata, wahai Amirul Mukminin, tadi datang 2 orang lelaki kepadamu. Yang pertama mencintaimu lebih daripada cintanya kepada keluarga dan hartanya. Sedang yang kedua, kalaulah ia sanggup menyembelihmu niscaya ia akan menyembelihmu. Lalu mengapa engkau putuskan memenangkan hukum untuk lelaki yang kedua atas lelaki yang pertama? Ali menegurnya sembari berkata, kalaulah sekiranya hukum ini milikku tentu akan aku menangkan lelaki yang pertama. Namun hukum ini adalah milik Allah semata. Abul Qasim Al-Bagawi 45 berkata, kakekku menceritakan kepadaku. Ia berkata, Ali bin Hashim telah bercerita kepadanya dari Solih, penjual goni bahwa neneknya berkata, aku pernah melihat Ali membeli kurma seharga 1 dirham. Lalu ia bawa dengan kain selimutnya. Seorang lelaki berkata, wahai Amirul Mukminin, biar aku saja yang memikulnya untukmu. Ali berkata, kepala keluarga lebih berhak untuk memikulnya. Yahya bin Ma'in 46 meriwayatkan dari Ali bin Al-Jad dari Al-Hasan bin Solih. Ia berkata, orang-orang sedang membicarakan tentang para zuhad, orang-orang zuhud, di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Salah seorang berkata, si Fulan. Yang lain berkata, si Fulan. Lalu Umar bin Abdul Aziz angkat bicara, orang yang paling zuhud di atas dunia adalah Ali bin Abi Thalib. Asteris petikan kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abid Dunya 47 meriwayatkan bahwa Ali bin Al-Jad meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Amru bin Shim menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ismail As-Sudi berkata, aku mendengar Abu Arakah berkata, aku pernah mengerjakan salat fajar bersama Ali bin Abi Thalib. Setelah bergeser ke kanan beliau duduk sejenak seolah beliau sedang berduka. Ketika matahari meninggi di atas dinding masjid sejauh 1 tombak beliau bangkit dan mengerjakan salat 2 rakaat. Kemudian beliau membalikkan tangan lalu berkata, demi Allah aku telah melihat sahabat Muhammad.
Namun sekarang aku tidak melihat seorang pun yang menyerupai mereka. Mereka mengerjakan salat fajar dengan wajah coklat, rambut acak-acakan dan berdebu. Di antara kedua mata mereka terdapat bekas kapalan, kulit yang mengeras, karena mereka melalui malam dengan sujud dan berdiri karena Allah. Mereka membaca kitabullah, berdiri silih berganti antara dahi dan telapak kaki mereka. Pagi harinya mereka berzikir mengingat Allah. Mereka bergoyang seperti goyangnya pepohonan pada hari angin kencang. Air mata mereka berlinang hingga pakaian mereka basah. Demi Allah, seolah-olah orang sekarang melewati malam dalam keadaan lalai. Kemudian beliau bangkit dan tidak pernah terlihat beliau berhenti ibadah dan tertawa hingga musuh Allah, Al-Fasik Ibnu Muljam, membunuh beliau. Waqi 48 meriwayatkan dari Amru bin Munabih dari Auf bin Dalham dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata, tuntutlah ilmu ini niscaya kamu akan dikenal karenanya. Amalkanlah ilmu ini niscaya kamu akan menjadi ahlinya. Sebab akan datang satu zaman suatu saat nanti yang mana 90% dari kebenaran akan diingkari. Tidak akan selamat darinya kecuali setiap nuwamah 49 yang memberantas penyakit. Merekalah imam di atas hidayah dan lentera ilmu. Bukan orang yang sembrono dan mazayai. Buzur 50. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dunia telah pergi berlalu dan akhirat akan datang menyongsong. Masing-masing memiliki anak. Jadilah kamu anak akhirat dan janganlah menjadi anak dunia. Ketahuilah, sesungguhnya orang zuhud di dunia adalah yang menjadikan bumi sebagai tikarnya, tanah sebagai pembaringannya, air sebagai wewangiannya. Ketahuilah, barang siapa rindu kepada akhirat maka ia akan menahan diri dari syahwat. Barang siapa takut kepada api neraka maka ia akan meninggalkan perkara haram. Barang siapa mengejar surga maka ia akan segera berbuat taat. Barang siapa zuhud di dunia maka akan terasa ringan musibah baginya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang seakan-akan mereka melihat penduduk surga kekal di dalam surga dan melihat penduduk neraka diazab di dalamnya. Keburukan mereka dapat diamankan. Hati mereka senantiasa bersedih. Diri mereka selalu terpelihara kesuciannya. Kebutuhan mereka sedikit. Mereka sabar melalui hari-hari yang tinggal sedikit dan pergi untuk memperoleh ketenangan abadi di akhirat. Pada malam hari mereka merapatkan kaki-kaki mereka dalam barisan salat. Air mata mereka mengalir di pipi mereka. Mereka merintih memohon kepada Rabb mereka seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Mereka meminta pembebasan diri mereka dari api neraka. Siang hari mereka adalah ulama yang santun, orang baik lagi bertakwa. Seolah-olah mereka tonggak yang dilihat oleh orang-orang sembari berkata, orang sakit. Padahal mereka bukanlah orang yang sakit. Waqi 51 meriwayatkan dari Amru bin Munabih dari Auf bin Dalham. Ia berkata, pada suatu hari Ali berkhutbah. Ia berkata dalam khutbahnya, Amma ba'du, sesungguhnya dunia akan segera pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Dan sesungguhnya akhirat akan segera tiba dan mengucapkan selamat datang. Sesungguhnya mulai pada hari ini dan berakhir pada esok hari. Ketahuilah, sesungguhnya kalian hidup pada masa-masa penuh harapan. Di hadapannya telah menunggu ajal. Barang siapa menyia-nyiakan masa harapannya sebelum ajal tiba berarti sia-sialah amalnya. Beramallah hanya karena Allah pada saat senang sebagaimana kamu beramal pada saat takut. Ketahuilah, belum pernah aku melihat seperti surga, orang-orang yang ingin mengejarnya malah terlelap, dan belum pernah aku melihat seperti neraka, orang-orang yang ingin lari darinya malah terlena. Ketahuilah, sesungguhnya kalian telah diperintahkan untuk berangkat dan telah ditunjukkan perbekalan kepadamu. Ketahuilah wahai hadirin sekalian, sesungguhnya dunia adalah materi yang telah tersedia, yang dapat dinikmati oleh orang baik dan orang jahat, dan sesungguhnya akhirat adalah janji yang benar. Raja yang Maha Kuasa akan menjatuhkan hukumnya. Ketahuilah, sesungguhnya setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat jahat. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia, dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Wahai sekalian manusia, berbuat baiklah sepanjang usiamu dan jagalah masa depanmu, karena Allah telah menjanjikan surga bagi yang mentaatinya dan mengancam dengan neraka terhadap orang yang mendurhakainya. Neraka yang tidak pernah tenang gejolaknya, tidak akan bisa lari tawanannya dan tidak akan dapat diperbaiki siapa saja yang hancur di dalamnya.
Panasnya sangat tinggi, lubangnya sangat dalam dan airnya adalah nanah. Sesungguhnya perkara yang sangat aku takutkan atas kamu adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran dan panjang angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat. *Nash wasiat Ali bin Abi Thalib dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah wasiat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dia bersaksi tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, yang telah mengutusnya dengan membawa hidayah dan dian yang hak agar mengatasi segala agama walaupun orang-orang musyrikin benci. Kemudian setelah itu, sesungguhnya salatku, ibadahku, yakni penyembelihan korban, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk seorang muslim. Aku wasiatkan kepadamu hai Hasan, juga kepada seluruh putera-puteri, istri-istriku dan siapa saja yang sampai kepadanya wasiatku ini agar bertakwa kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim bersabda, sesungguhnya mendamaikan dua pihak yang berselisih lebih utama daripada banyak ibadah salat dan puasa. Perhatikanlah hak-hak karib kerabatmu. Sambunglah tali silaturahim dengan mereka, ini niscaya Allah akan meringankan hisabmu. Jagalah hak-hak anak yatim. Jangan sampai mulut mereka tidak berisi makanan. 52. Jangan sampai mereka kelaparan. Janganlah mereka terlantar di hadapan kalian. Peliharalah hak-hak tetanggamu. Sesungguhnya Nabi kalian telah berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Beliau senantiasa mewasiatkannya sehingga kami mengira beliau akan memberi hak waris bagi tetangga. Jagalah hak-hak Al-Quran. Janganlah kalian didahului orang lain dalam mengamalkannya. Jagalah ibadah salat, karena salat adalah tiang agama kalian. Jagalah hak-hak rumah Rabb kalian, masjid. Janganlah sampai kosong selama kalian masih hidup. Sesungguhnya apabila kalian meninggalkannya niscaya kalian tidak akan dihiraukan. Peliharalah ibadah bulan Ramadan, karena berpuasa pada bulan Ramadan adalah perisai dari api neraka. Peliharalah jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa raga kalian. Jagalah pembayaran zakat, karena zakat dapat memadamkan kemarahan Arab. Jagalah hak-hak orang yang dilindungi oleh Nabi kalian. Janganlah mereka dizalimi di hadapan kalian. Jagalah hak-hak sahabat Nabi kalian. Sesungguhnya Rasulullah telah mewasiatkan agar menjaga hak-hak mereka. Jagalah hak-hak kaum fakir miskin. Berilah mereka dari sebagian rezeki kalian. Jagalah hak-hak budak yang kalian miliki. Karena itulah pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku mewasiatkan agar kalian memperhatikan dua manusia yang letnah, yakni wanita dan budak-budak yang kalian miliki. Jagalah ibadah salat. Jagalah ibadah salat. Janganlah kalian takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan agama Allah, ini niscaya kalian akan terhindar dari kejahatan orang-orang yang bermaksud jahat kepadamu dan ingin berlaku semena-mena terhadapmu. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik seperti yang telah Allah perintahkan kepadamu. Janganlah kalian tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak maka orang-orang yang jahat akan berkuasa atas kalian sehingga doa kalian tidak dikabulkan. Hendaklah kalian saling menyambung ikatan dan saling memberi, dan hindarilah saling membelakangi, saling memutus hubungan dan berpecah belah. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Semoga Allah menjaga kalian dari dan semoga Allah menjaga Nabi kalian di tengah-tengah kalian. Aku ucapkan selamat berpisah, wassalamu alaikum warahmatullah. 53. Bersambung 2/5 pukul 8.33. Akeong KHS.com. Kisah para Khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib, Bab 05. Peristiwa terbunuhnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin menghadapi masalah yang berat. Kondisi negara saat itu tidak stabil. Pasukan beliau di Irak dan di daerah lainnya membangkang perintah beliau. Mereka menarik diri dari pasukan. Kondisi di wilayah Syam juga semakin memburuk. Penduduk Syam tercerai-berai ke utara dan selatan. Setelah peristiwa tahkim, penduduk Syam menyebut Muawiyah sebagai amir. Seiring bertambahnya kekuatan penduduk Syam, semakin lemah pula kedudukan penduduk Irak. Padahal amir mereka adalah Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik manusia di atas muka bumi pada zaman itu. Beliau yang paling taat, paling zuhud,
paling alim dan paling takut kepada Allah. Namun walaupun demikian, mereka meninggalkannya dan membiarkannya seorang diri. Padahal Ali telah memberikan hadiah-hadiah yang melimpah dan harta-harta yang banyak. Begitulah perlakuan mereka terhadap beliau, hingga beliau tidak ingin hidup lebih lama dan mengharapkan kematian. Karena banyaknya fitnah dan merebaknya pertumpahan darah, beliau sering berkata, apakah gerangan yang menahan peristiwa yang dinanti-nanti itu? Mengapa ia belum juga terbunuh? Kemudian beliau berkata, demi Allah, aku akan mewarnai ini sembari menunjuk jenggot beliau dari sini, sembari menunjuk kepala beliau. 54. Asteris kronologis terbunuhnya Ali. Ibnu Jarir dan pakar-pakar sejarah lainnya 55 menyebutkan bahwa 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amru yang dikenal dengan sebutan Ibnu Muljam al-Himyari al-Kindi sekutu Bani Jabalah dari suku Kindah al-Misri, Al-Burak bin Abdillah et-Tamimi dan Amru bin Bakr et-Tamimi. 56 Mereka mengenang kembali perbuatan Ali bin Abi Thalib yang membunuh teman-teman mereka di Nahrawan. Mereka memohon rahmat buat teman-teman mereka itu. Mereka berkata, apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia dan yang paling banyak salatnya. Mereka adalah penyeru manusia kepada Allah. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus diri kita lalu kita datangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu kemudian kita bunuh mereka sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka dan kita dapat membalas dendam atas kematian teman-teman kita. Ibnu Muljam berkata, aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib. Al-Burak bin Abdillah berkata, aku akan menghabisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Amru bin Bakr berkata, aku akan menghabisi Amru bin Al-Ash. Mereka pun berikrar dan mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari niat semula hingga masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh. Mereka pun mengambil pedang masing-masing sambil menyebut nama sahabat yang menjadi targetnya. Mereka sepakat melakukannya serempak pada tanggal 17 Ramadan tahun 40H. Kemudian ketiganya berangkat menuju tempat target masing-masing. Adapun Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Setibanya di sana ia menyembunyikan identitas, hingga terhadap teman-temannya dari kalangan Khawarij yang dahulu bersamanya. Ketika ia sedang duduk-duduk bersama beberapa orang dari Bani Taim Aribab, mereka mengenang teman-teman mereka yang terbunuh pada peperangan Nahrawan. Tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Katam binti Asi Shijnah. Ayah dan abangnya dibunuh oleh Ali pada peperangan Nahrawan. Ia adalah wanita yang sangat cantik dan populer, dan ia telah mengkhususkan diri beribadah dalam Masjid Jami. Demi melihatnya Ibnu Muljam mabuk kepayang. Ia lupa tujuannya datang ke Kufah. Ia meminang wanita itu. Katam mensyaratkan mahar 3.000 dirham, seorang khadim, budak wanita dan membunuh Ali bin Abi Thalib untuk dirinya. Ibnu Muljam berkata, engkau pasti mendapatkannya. Demi Allah tidaklah aku datang ke kota ini melainkan untuk membunuh Ali. Lalu Ibnu Muljam menikahinya dan berkumpul dengannya. Kemudian Katami mulai mendorongnya untuk melaksanakan tugasnya itu. Ia mengutus seorang lelaki dari kaumnya bernama Wardan, dari Taim Aribab, untuk menyertainya dan melindunginya. Lalu Ibnu Muljam juga menggaet seorang lelaki lain bernama Syabib bin Bajrah al-Asija, al-Haruri. Ibnu Muljam berkata kepadanya, maukah kamu memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat? Apa itu? Tanyanya. Membunuh Ali. Jawab Ibnu Muljam. Ia berkata, celaka engkau. Engkau telah mengatakan perkara yang sangat besar. Bagaimana mungkin engkau mampu membunuhnya? Ibnu Muljam berkata, aku mengintainya di masjid. Apabila ia keluar untuk mengerjakan salat subuh, kita mengepungnya dan kita membunuhnya. Apabila berhasil maka kita merasa puas dan kita telah membalas dendam. Dan bila kita terbunuh maka apa yang tersedia di sisi Allah lebih baik daripada dunia. Ia berkata, celaka engkau. Kalaulah orang itu bukan Ali tentu aku tidak keberatan melakukannya. Engkau tentu tahu senioritas beliau dalam Islam dan kekerabatan beliau dengan Rasulullah. Hatiku tidak terbuka untuk membunuhnya. Ibnu Muljam berkata, bukankah ia telah membunuh teman-teman kita di Nahrawan? Benar, jawabnya. Marilah kita bunuh ia sebagai balasan bagi teman-teman kita yang telah dibunuhnya. Kata Ibnu Muljam. Beberapa saat kemudian Syabib menyambutnya. Masuklah bulan Ramadan. Ibnu Muljam membuat kesepakatan dengan teman-temannya pada malam Jumat 17 Ramadan. Ibnu Muljam berkata, malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing. Lalu mulailah ketiga orang ini bergerak, yakni Ibnu Muljam, Wardan dan Syabib, dengan menghunus pedang masing-masing. Mereka duduk di hadapan pintu 57 yang mana Ali biasa keluar darinya. Ketika
Ketika Ali keluar, beliau membangunkan orang-orang untuk salat sembari berkata, "Salat, salat." Dengan cepat Syabib menyerang dengan pedangnya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. Kemudian Ibnu Muljam menebaskan pedangnya ke atas kepala beliau. 58 darah beliau mengalir membasahi jenggot beliau. Ketika Ibnu Muljam menebasnya, ia berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali." Ia membaca firman Allah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah 207. Ali berteriak, "Tangkap mereka!" Adapun Wardan melarikan diri namun berhasil dikejar oleh seorang lelaki dari Hadramaut lalu membunuhnya. Adapun Syabib berhasil menyelamatkan diri dan selamat dari kejaran manusia. Sementara Ibnu Muljam berhasil ditangkap. Ali menyuruh Jadah bin Hubairah bin Abi Wahab 59 untuk mengimami salat fajar. Ali pun dibopong ke rumahnya. Lalu digiring pula Ibnu Muljam kepada beliau dan dibawa ke hadapan beliau dalam keadaan dibelenggu tangannya ke belakang pundak. Semoga Allah memburukkan rupanya. Ali berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan ini?" Ibnu Muljam berkata, "Aku telah mengasah pedang ini selama 40 hari. Aku memohon kepada Allah agar aku dapat membunuh dengan pedang ini makhluknya yang paling buruk." Ali berkata kepadanya, "Menurutku engkau harus terbunuh dengan pedang itu, dan menurutku engkau adalah orang yang paling buruk." Kemudian beliau berkata, "Jika aku mati maka bunuhlah orang ini, dan jika aku selamat maka aku lebih tahu bagaimana aku harus memperlakukan orang ini." Asteris pemakaman jenazah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali wafat, kedua puteranya yakni Al-Hasan dan Al-Husain memandikan jenazah beliau dibantu oleh Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazahnya disalatkan oleh putera tertua beliau, yakni Al-Hasan. Al-Hasan bertakbir sebanyak 9 kali. 60. Jenazah beliau dimakamkan di Darul Imarah di Kufah. Karena kekhawatiran kaum Khawarij akan membongkar makam beliau. Itulah yang masyhur. Adapun yang mengatakan bahwa jenazah beliau diletakkan di atas kendaraan beliau kemudian dibawa pergi entah kemana perginya maka sungguh ia telah keliru dan mengada-ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Akal sehat dan syariat tentu tidak membenarkan hal semacam itu. Adapun keyakinan mayoritas kaum Rafidah yang jahil bahwa makam beliau terletak di tempat suci Najaf, maka tidak ada dalil dan dasarnya sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa makam yang terletak di sana adalah makam Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Khatib Al-Baghdadi 61 meriwayatkan dari Al-Hafiz Abu Nu'aim dari Abu Bakar At-Talahi dari Muhammad bin Abdillah Al-Hadrami Al-Hafiz Mutayyin, bahwa ia berkata, sekiranya orang-orang Syiah mengetahui makam siapakah yang mereka agung-agungkan di Najaf ini niscaya mereka akan lempari dengan batu. Sebenarnya itu adalah makam Al-Mughirah bin Syu'bah. 62. Al-Hafiz Ibnu Asakir 63 meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, "Aku mengebumikan jenazah Ali di kamar sebuah rumah milik keluarga Jadah." Abdul Malik bin Umair 64 bercerita, ketika Khalid bin Abdullah menggali pondasi di rumah anaknya bernama Yazid, mereka menemukan jenazah seorang syekh yang terkubur di situ. Rambut dan jenggotnya telah memutih, seolah jenazah itu baru dikubur kemarin. Mereka hendak membakarnya, namun Allah memalingkan niat mereka itu. Mereka membungkusnya dengan kain kubati, lalu diberi wewangian dan dibiarkan terkubur di tempat semula. Tempat itu berada di hadapan pintu Al-Warakin setelah kiblat masjid di rumah tukang sepatu. Hampir tidak pernah seorang pun bertahan di tempat itu melainkan pasti akan pindah dari situ. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Ash-Sadiq, ia berkata, jenazah Ali disalatkan pada malam hari dan dimakamkan di Kufah. Tempatnya sengaja dirahasiakan, namun yang pasti di dekat gedung Imarah, Istana Kepresidenan. 65. Ibnu Kalbi 66 berkata, turut mengikuti proses pemakaman jenazah Ali pada malam itu Al-Hasan, Al-Husain, Ibnul Hanafiyah, Abdullah bin Ja'far dan keluarga ahli bait beliau yang lainnya. Mereka memakamkannya di dalam kota Kufah. Mereka sengaja merahasiakan makam beliau karena kekhawatiran terhadap kebiadaban kaum Khawarij dan kelompok-kelompok lainnya. Asteris tanggal terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan usia beliau. Ali terbunuh pada malam Jumat waktu sahur pada tanggal 17 Ramadan tahun 40H. Ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Namun pendapat pertama lebih sahih dan populer. Ali ditikam pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 40H.
tanpa ada perselisihan. 67. Ada yang mengatakan beliau wafat pada hari beliau ditikam, ada yang mengatakan pada hari Ahad tanggal 19 Ramadan. Al-Falas berkata, ada yang mengatakan, beliau ditikam pada malam 21 Ramadan dan wafat pada malam 24 dalam usia 58 atau 59 tahun. 68. Ada yang mengatakan, wafat dalam usia 63 tahun. 69 itulah pendapat yang masyhur, demikian dituturkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, Abu Ja'far Al-Bakir, Abu Ishaq As-Sabi'i dan Abu Bakar bin Ayyasi. Sebagian ulama lain mengatakan, wafat dalam usia 63 atau 64 tahun. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Bakir, katanya, wafat dalam usia 65 tahun. Masa kekhalifahan Ali 5 tahun kurang 3 bulan. Ada yang mengatakan 4 tahun 9 bulan 3 hari. Ada yang mengatakan 4 tahun 8 bulan 23 hari. Semoga Allah